رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan lagi berkumpul di majelis zikir, majelis maulid yang penuh barakah ini, dan di malam yang barakah pula, yaitu malam Jumat. Alhamdulillah Allah masih menghendaki kita untuk tetap berkumpul di sebuah majelis yang mengandung di dalamnya keberkahan yang banyak, insyaallah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langsung kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersolawat salam kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah ini terkhususkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah senantiasa melantunkan sholawat, dimudahkan lisan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca sholawat, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Sangat khusus berarti. Tidak semua orang dikehendaki oleh Allah. Kok kalimatnya enggak ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas, enggak. Tapi khusus ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kita wajib bersyukur atas karunia dan nikmat Allah yang kita saat ini hadapi. Kita boleh minta kepada Allah, ya Allah, kula pengen sugih ya Allah. Kita boleh minta seperti itu, ya Allah, anak pengen kaya. Tapi itu pun Allah bisa mengkabulkan apabila Allah menghendaki. Kita boleh meminta, ya Allah, cita-cita anak banyak, cita-cita anak pengen tercapai, ya Allah, boleh, silahkan kita berdoa. Tapi itu pun insya apabila Allah menghendaki, apabila Gusti Allah itu kersa, okay. Kemudian kita boleh minta urusan dunia, boleh minta urusan apalagi kita boleh berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa kami, silahkan, boleh. Akan tetapi itu pun apabila Gusti Allah kersa ngampuni. Tapi hendaknya yang kita lakukan sekarang, apa yang seharusnya kita lakukan sebelum kita meminta sesuatu itu semua, ya. Kita hendaknya itu syukur dulu dengan apa yang ada di hadapan kita. Karena kalau syukur itu Allah Ta'ala langsung jamin, la in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala itu langsung jamin bakal nambah.
bakal ditambah kenikmatane. Ya, maka boleh kita doa berbagai macam, ya. Kita minta berbagai macam hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan, karena doa adalah ibadah. Tapi jangan lupa, yang kita hadapi sekarang apa itu yang perlu kita syukuri. Apa sing wis ana, apa yang ada di hadapan kita itu yang wajib kita syukuri sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalau syukur sudah jaminan bakal ditambah kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum. Make huruf taukid 2 sekaligus, lam sama nun. Kalau di ilmu nahwu ada taukid, ini 2 taukid dipakai sekaligus oleh Allah, ya, bahwa benar-benar akan ditambah apabila kita orang syukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di tempat mulia, berada di tempat majelis zikir, majelis maulid. Syukur yang kedua apa? Syukur yang kedua adalah kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita meminta, tanpa kita doa. Nabi Musa dulu itu pengen, ketika di dalam kitab Taurat itu disebutkan ciri-ciri kemuliaan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa itu iri, ya Allah, anak pengen jadi umatnya baginda Nabi, tapi tidak bisa. Nabi Musa aja minta loh, ya, minta doa sama Allah pengen jadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kita orang tidak perlu minta, tidak perlu doa, sudah ditakdirkan menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib syukurnya double, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, untuk tema kali ini adalah temanya Maulid, ya, akhir Maulid. Ana tidak akan baca fikih, tapi khusus pembahasan afdoliyah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya secuil banget tentang keutamaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ana ambil dari syarah Aqidatul Awam. Kita akan lihat, kita akan baca bersama afdoliyah secuil daripada keutamaan baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Masya Allah keutamaan baginda Nabi banyak banget. Ini hanya sekelumit tok. Di sini terdapat 12 keutamaan baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman, ya, tidaklah aku utus kecuali, tidaklah aku mengutusmu kecuali untuk rahmat seluruh alam, ya. Allah Ta'ala berfirman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Apa berarti? Maksudnya wafala maka rahmatan lil alamin, maka terkala adanya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat lil alamin, rahmatus alam, lazima an yakuna sallallahu alaihi wasallam afdalu min kullil alamin, maka mengharuskan atau wajib adanya baginda Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada alam dan
alam semesta ini bagi Nabi lebih mulia daripada alam semesta ini. Itu keutamaan yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu rahmat sebagai rahmat untuk seluruh alam, yang artinya bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW itu lebih utama, luwih afdal, luwih mulia ketimbang alam semesta. Itu satu keutamaan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang tertulis di sini adalah qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku mengutusmu wahai baginda Nabi kecuali kafah linnas, untuk seluruh manusia, ya. Sebab apa? Sebab para nabi sebelumnya itu diutus hanya untuk kaumnya mereka sendiri. Tapi keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW adalah Allah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW untuk kafatan linnas, seluruh manusia. Itu keutamaan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ya. Terus yang ketiga, keutamaan baginda Nabi Muhammad SAW adalah Allah Ta'ala itu ketika Allah bersepakat atau berjanji, mengambil janji kepada para nabi-nabinya untuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan menolong baginda Nabi Muhammad SAW apabila mereka itu mendapati baginda Nabi Muhammad SAW ketika diutus. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Ta'ala itu berfirman kepada para nabi, ya, untuk mengambil janji kepada mereka dengan mereka tatkala baginda Nabi diutus, apabila mereka nanti kelak itu mendapati, menjumpai baginda Nabi diutus, ya, maka Allah Ta'ala mengambil kesepakatan pada mereka harus menolongnya ketika baginda Nabi Muhammad SAW diutus. Kemudian apa lagi? Dan mereka harus meyakini yang pertama, musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi. Mereka harus meyakini baginda Nabi Muhammad SAW ketika mereka mendapati baginda Nabi telah diutus. Kemudian apa lagi? Walatan surunna, mereka harus bersama menolong Nabi Muhammad SAW. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para anbiya sebelumnya. Kemudian mereka para anbiya berkata, ya, qala aqrartum. Allah Ta'ala bertanya kepada mereka para nabi. Allah Ta'ala berkata, qala aqrartum, apakah kalian sepakat? Wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian sepakat, ya? Maka mereka para anbiya menjawab, qalu aqrarna, kita semua sepakat bahwa apabila kita nanti, para nabi ini yang berkata, apabila kita nanti mendapati pengutusan baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita sepakat para anbiya untuk beriman kepada beliau dan akan menolong beliau. Dan berkata lagi, Allah Ta'ala berkata, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka saksikanlah wahai kalian, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku adalah bersama kalian daripada orang-orang yang menyaksikan. Itu keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW, ya.
Allah Ta'ala sampai mengambil perjanjian kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad untuk beriman kepada beliau dan untuk menolong beliau. Itu lalunya seperti itu. Yang ketiga, ya. Yang keempat adalah qauluhu ta'ala wa rafa'na laka dzikrak. Allah Ta'ala itu wa rafa'na laka dzikrak, dan kami akan mengangkat untukmu dzikrak, penyebutanmu. Baginda Nabi Muhammad SAW akan selalu disebut, akan selalu diangkat namanya. Yang pertama adalah qila fihi li'annahu ta'ala qala dzikru sayyidina Muhammad bi dzikrihi fi kalimatai syahadah. Yang pertama, Allah Ta'ala menyebutkan nama baginda Nabi Muhammad SAW, mengangkat sebutan baginda Nabi SAW di mana? Fi kalimatai syahadah, di dalam dua kalimat syahadat. Allah Ta'ala mendampingkan, mengangkat, selalu mengangkat nama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang yang mau masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Tidak bisa satu, kalau cuma satu tidak sah imannya, tidak sah masuk Islamnya. Itu yang pertama. Allah Ta'ala menyebutkan, mengangkat nama baginda Nabi Muhammad SAW dalam dua kalimat syahadat. Kemudian fil adzan, di dalam adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ disebutkan. Maka Masya Allah, ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Kemudian apalagi wafil tasyahud, di dalam tasyahud, di dalam tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu disebut assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam tasyahud pun disebutkan. Kemudian walam yakun dzikru sa'iral anbiya kadzalik, tidak ada penyebutan semisal itu untuk seluruh anbiya. Sebelumnya itu seluruh anbiya tidak disebut semacam itu, hanya khusus untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, qauluhu ta'ala may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa orang yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Qaranallahu ta'atahu bi ta'atihi. Allah itu membarengkan taatnya berbarengan dengan taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, dia setelah berbuat taat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara otomatis, ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, qauluhu ta'ala wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasulnya itu lebih berhak untuk dicari keriduannya, ya. Di sini spesial ayyurduhu. Kalau di dalam ilmu nahwu harusnya ayyurduhuma, pakainya huma dua. Tapi di sini dhamirnya cuma satu, dijadikan satu. Benar-benar Allah menjadikan keridhaan Allah berada di keridhaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dipakaikan dhamir hu. Kalau kaidah nahwu harusnya pakai huma, ayyurduhuma. Tapi Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwa benar-benar ridhonya Allah terletak pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaan yang luar biasa untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah ridha'ahu biridha'ih, Allah Ta'ala membarengkan ridhonya dengan ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajib, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Wahai orang-orang yang beriman, ya, istajibu lillahi wa lirrasul, ya. Allah
Ta'ala itu membarengkan ijabahnya ya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala membarengkan qabulnya, ijabahnya Allah Ta'ala berada pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nek pengen cepat ijabah hajat pun ya, yang lewatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu yang ketujuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina mustajibu lillahi wa lirrasul qaranallahu ijabatahu bi ijabatih. Allah Ta'ala membarengkan ijabah atau qabulnya dibarengkan dengan Rasulullah SAW. Maka siapa orang yang pengen cepat hajatnya terkabul dan ijabah, maka lewatnya harus baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah dinuhu afdalul adyan fayalzam ayyakuna sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya. Agamanya adalah seutama-utama agama, paling utamanya agama ya. Maka wajib adanya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka berarti apabila agamanya baginda Nabi itu seutama-utamanya agama, seafdal-afdalnya agama, maka fayalzam ayyakuna sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya. Maka wajib bahwasanya adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utama para nabi, afdalul anbiya. Sebentar lagi. Kemudian ummatuhu afdalul umam limutaba'atiha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala kuntu khairu ummatin ukhrijat linnas. Umatnya bagi Nabi Muhammad juga seutama-utamanya umat ya. Kemudian selanjutnya khatimur rasul. Rasulullah adalah penutup para rasul. Fayajibu ayyakuna afdal, maka wajib adanya baginda Nabi itu utama sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Ana itu pemimpin atau sayyidnya anak Adam yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Terus wabiyati liwa'ul hamdi wala fakhar, dan di tanganku bendera-bendera pujian wala fakhar. Wa ma min nabiyyin yawma idzin adam wa man siwahu illa tahta liwa'ihi, dan wa ma min nabiyyin yawma idzin, dan setiap daripada para nabi ketika itu ada yawma idzin adam wa man siwahu illa tahta liwa'ihi, dan ini Nabi Adam seluruh sampai Nabi Muhammad itu berada di bawah bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu syafi'in wa musyafa'in wa la faqad, dan ana adalah ya, orang yang pertama kali memberi syafaat ya. Terus apalagi yang terakhir adalah qaul ta'ala ana qaitun mursalin wa la faqad. Saya adalah pemimpinnya para mursalin, para rasul. Wa ana khatamun nabiyyin wa la fakhar, dan ana adalah akhir daripada para nabi. Wa ana awwalu syafi'in wa sya'in wa la fakhar. Itu sekelumit tentang keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita sedikitnya tahulah bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar afdalul makhluk, seutama-utama yang makhluk, yang intinya di maulid ini adalah peneladanan kita dan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada maulid, inti daripada kita hadir majelis maulid, hadir di manapun tempatnya adalah intinya untuk menambah kecintaan dan
keteladanan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu yang perlu kita garis bawahi ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita cinta, tambahkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan berikan taufik serta hidayahnya untuk senantiasa ittiba mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.